Perkenalkan, nama saya Ivan Firdaus. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan. Jenis kesalahan ejaan yang sering dilakukan adalah kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan penulisan kata depan dan imbuhan di strep, koma ke strep, dan kesalahan penulisan tanda baca titik 2, dan penulisan unsur serapan, seperti saya tinggal di Jakarta. Pembenaran, saya tinggal di Jakarta. D-nya tidak dispasi, tapi langsung dilangsungkan, seperti yang ini. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contoh. Kutipan langsung digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Contoh, Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas, menurut Williamson dalam Santana 2005.25. A future story is a creative, sometimes subjective article designed primarily to entertain and to inform readers of an event, a situation, or an aspect life. Kutipan tidak langsung nama penulis lalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. 2. Wahyu Syakban, Build Your Blog XML Templates, dalam kurung Yogyakarta Andi 2010 halaman 197. 3. Perbedaan biografi dan bibliografi. Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Contohnya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menggalakkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa yang berdaya, baik dari segi ekonomi dan pangan, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Kalau bibliografi yaitu suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman dan ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contohnya, Setia Kasih, AN 1999, Pertiwi Nusantara, Lampung, Gramedia, Dikbud 1999. Kisah penulisan sebagai korban Lampung, Balai City. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi.
Contoh, setiap malam Ivan selalu belajar selama 1 jam sebelum tidur. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kalimatnya, acara kartun SpongeBob akan dimulai pada pukul 08 WIB. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu bermakna kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Bentuk kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Jumlah kesalahan penggunaan tanda titik tidak sebanyak jumlah kesalahan tanda koma. Contoh kesalahannya: 1. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. 3. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 4. Aku memakai sepatu, tas, jaket, dan topi. 5. Aku hanya membeli rokok, korek, dan minum. 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Titik 2. Pemisah antara jilid dan halaman buku, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul suatu karangan. Contoh penggunaan titik 2 yang benar. Tata laksana diabetes mellitus. Titik 2. Diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Titik 2. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. Titik koma. Pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Contoh penggunaan titik koma yang benar. Susunan acara jalan sehat hari ini adalah pembukaan oleh ketua RW, ketua RT, dan ketua panitia. Titik 2. Senam, titik koma, jalan sehat titik 2, serta pembagian konsumsi, pin, dan door prize. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah. Titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Karena huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat, dan orang kerap kali salah menempatkan huruf miring tersebut karena kurangnya pemahaman atau kurang teliti. Contoh kesalahan: Presiden Joko Widodo memberi sambutan hangat kepada Mohammed bin Salman ketika berkunjung ke Arab Saudi April lalu, karena putra mahkota Arab Saudi itu menjanjikan investasi besar di Indonesia. Jokowi bahkan membuat vlog bersama Mohammed bin Salman. Pembenaran: Presiden Joko Widodo memberi sambutan hangat kepada Mohammed bin Salman ketika berkunjung ke Arab Saudi April lalu, karena putra mahkota Arab Saudi itu menjanjikan investasi besar di Indonesia. Jokowi bahkan membuat vlog bersama Mohammed bin Salman. Kata vlog harus miring karena kata vlog merupakan bahasa asing. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh
kesalahan tersebut beserta pembenarannya. Kesalahan penulisan terjadi dengan hilangnya vokal dan konsonan. Contohnya, vokal A hilang antara huruf konsonan P dan T pada kata dapat yang ditemukan dalam kalimat saya DPAT naik sepeda motor. Yang benar adalah saya dapat naik sepeda motor. Hilangnya konsonan N pada menurut undang-undang tentang sepeda motor. Yang benar adalah menurut undang-undang tentang sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.